Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Oke, senang para sahabatku semua kita bisa bersama lagi di sini di channel Terindah Suyadina dan juga di TikTok Terindah Suyadi 2403. Alhamdulillah. Oke, para sahabatku Terindah semuanya, sini saya coba menyampaikan sebuah keluhan, sebuah desah dan merupakan suatu bencana bagi negeri ini apabila para petinggi-petinggi di negeri ini atau yang merasa menjadi petinggi di negeri ini membuat onar di negeri kita sendiri. Dan keonaran yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah keonaran tentang seorang mantan jenderal yaitu Muldoko yang sedang membuat heboh seantero negeri karena dengan purnawirawan jenderalnya dia sedang berusaha dengan secara keras untuk merebut Partai Demokrat dengan cara-cara yang tidak etis menurut kehidupan etika moral dan juga etika politik di negeri ini. Para sahabatku, melalui channel ini saya akan sampaikan kritikan kepada Bung Muldoko yang mungkin Anda sampai saat ini merasa bahwa Anda adalah tokoh negeri ini, Anda merasa sebagai tokoh bangsa karena setidaknya Anda pernah menjadi panglima di TNI kita. Jadi dengan ketokohan Anda itu seharusnya Anda bisa memberikan contoh kepada kami, pada generasi berikutnya, pada generasi muda untuk negeri ini, dan kan masih banyak lagi generasi-generasi di bawah kita yang mencari ketauladanan daripada para senior-senior di negeri ini. Dan Anda salah satunya. Dan terakhir ini kita menyaksikan berita-berita di mainstream, media mainstream ataupun media alternatif bahwa apa yang Anda contohkan terhadap generasi muda negeri ini adalah suatu contoh yang sangat-sangat tidak bagus, bahkan sangat menjijikkan dan menjengkelkan bagi kita. Karena setelah kita hitung-hitung, Anda sebanyak 16 kali melakukan perebutan Partai Demokrat yang Anda lakukan itu telah dinyatakan gagal, tapi Anda tetap melakukannya PK pada minggu-minggu terakhir ini, dan Anda tetap berusaha keras sepertinya Anda merasa bahwa Demokrat itu adalah milik Anda. Nauzubillah. Melalui channel ini saya tidak yakin apakah Anda menonton channel ini, apakah tidak, itu tidak menjadi peduli bagi saya. Minimal saya menyampaikannya di sebuah media, yang media ini saya punya, untuk Anda perlu perhatikan bahwa saya di sini sebagai warga masyarakat biasa dan sangat menyayangkan Anda seorang mantan jenderal mempunyai etika moral yang seperti itu, bahwa Anda tidak pernah tercatat sebagai kader Partai Demokrat, apalagi menjadi pengurus Partai Demokrat. Tahu-tahu sekonyong-konyong Anda ingin menjadi ketua umum Partai Demokrat. Ini dunia kita, negeri kita sedang negeri yang sangat demokratis saya kira. Jadi jalur demokratis bisa Anda tempuh. Syarat yang pertama adalah Anda menjadi kader Partai Demokrat terlebih dahulu, atau mungkin bisa menjadi atau masuk ke dalam kepengurusan Partai Demokrat. Nanti tiba waktunya ketika kita akan mengadakan atau pemilihan ketua umum Partai Demokrat, di periode berikutnya Anda bisa mencalonkan diri, dan di sanalah Anda berjuang dengan mati-matian ataupun berjuang dengan tanpa mengenal malu. Silakan Anda di sana untuk mendapatkan dukungan agar Anda bisa menjadi ketua umum. Tapi yang Anda lakukan sekarang ini adalah Anda berjuang dengan mati-matian tapi tetap tidak mempunyai malu bahwa Anda bukan kader Partai Demokrat, dan Anda tetap terus bersemangat untuk mencopet Partai Demokrat ini. Saya menggunakan istilah mencopet karena inilah yang sedang beredar dan diksi yang saat ini sedang berlaku untuk kasus Anda ini terhadap Partai Demokrat. Perlu Anda ketahui bahwa kami sebagai generasi penerus bangsa dan juga banyak generasi di bawah kita yang ingin mengambil suri teladan dari para
tokoh-tokoh bangsa, dan kami tidak bisa menolak bahwa salah satu tokoh bangsa itu saat ini adalah Anda, karena Anda berada di KSP dan Anda pernah menjadi Panglima TNI, dan itu merupakan suatu hal yang tidak bisa kami tolak sebagai warga bangsa bahwa Anda salah satu tokoh masyarakat, tokoh bangsa di negeri ini. Tapi maaf, tindakan yang Anda buat, yang Anda lakukan saat ini itu merupakan tidak mencerminkan bahwa Anda adalah seorang tokoh bangsa. Jadi kalau seandainya ini diteruskan dan Anda juga terap melakukannya, dan Anda akan menghilangkan predikat Anda sebagai tokoh bangsa. Mungkin saya akan menyatakan Anda akan menjadi seorang tokoh yang bangsat dengan tega membaca partai orang yang sudah resmi. Dan saya tidak tahu bahwa kegiatan yang Anda lakukan saat ini untuk membegal Partai Demokrat ini apakah inisiatif Anda sendiri, karena posisi Anda saat ini adalah KSP, Kepala Staf Kepresidenan di sana. Jadi apa yang Anda lakukan itu tidak terlepas daripada posisi Anda saat ini. Anda tidak bisa lepas diri sebagai individu rakyat biasa yang punya hak politik, tapi Anda melekat di sana adalah sebagai KSP. Di mana sebagai KSP Anda ada bos, yaitu presiden, dan perbuatan Anda ini, Anda terima ataupun tidak terima, secara nasional Anda telah dinyatakan sebagai orang yang berusaha untuk membegal atau menjadi pembegal partai politik. Dan bos Anda itu sangat tahu itu, apakah dia pernah melarang Anda untuk menghentikan tingkah laku Anda ini, atau Anda pura-pura tidak dengar. Jadi kami sebagai rakyat wajar kalau mempunyai pandangan tersendiri. Pertama, Anda melakukan ini berdasarkan keinginan Anda sendiri, tanpa malu. Anda mengobrak-abrik Partai Demokrat agar mengakui Anda sebagai ketua umumnya, padahal sampai dengan kapanpun Anda akan pernah menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kedua, Presiden sebagai bos Anda tidak pernah memberikan teguran kepada Anda bahwa apa yang Anda lakukan ini adalah salah. Dan mungkin juga ada agenda tersembunyi di belakang, mungkin Anda juga ditopang atau disokong oleh Presiden agar Anda mengobrak-abrik negeri. Tapi mudah-mudahan dugaan ini tidak terjadi. Tapi kita di masyarakat tentu berhak untuk menyatakan pendapat. Karena apa? Tidak ada klarifikasi dari Presiden untuk menyatakan atau untuk menghentikan Anda dari usaha pembegalan Partai Demokrat. Seharusnya kalau seandainya orang negeri ini sudah menyatakan Anda adalah sebagai pembegal dan Presiden tahu bahwa Anda adalah pembegal, seharusnya Presiden secara tegas langsung menghentikan Anda itu dan mengumumkannya di depan publik bahwa Anda harus stop melaksanakan pembegalan tersebut, dan di belakang panggung pun tetap menyatakan Anda harus stop. Jadi tidak ada semacam politik ular kepala dua. Di depan panggung Anda disuruh berhenti, tapi di belakang panggung Anda terus disokong. Karena kita mungkin sama-sama memaklumi perkataan bos kita ini, presiden ini terkadang seringkali dari 100 kali dia mengungkapkan, mungkin hanya ada 10 atau 20 kali yang benar-benar, yang nyata. Yang lain 80% itu merupakan omongan yang berkepala dua. Jadi mudah-mudahan tuduhan ini tidak benar terhadap Anda. Silakan Anda kembali ke jalan yang benar. Biarkan Partai Demokrat ikut berkompetisi dalam Capres maupun pemilihan legislatif tahun 2024 dengan secara legal, tanpa ada kutu-kutu politik seperti Anda, tanpa ada pembegal-pembegal politik seperti Anda. Anda mau masuk ke dunia politik, berarti inilah pendapat-pendapat masyarakat mengenai apa yang Anda lakukan dan apa yang tindakan Anda yang telah kerjakan selama ini. Maka beginilah Anda akan mendapat respon dari masyarakat. Dan saya sebagai warga masyarakat biasa, segera sadar, Muldoko, kau terima atau tidak terima, sebenarnya adalah salah satu tokoh negeri ini, dan jangan cemari Anda yang pernah menjadi jenderal itu di negeri ini. Silakan ikutlah berkompetisi di dunia politik secara etis, karena Indonesia ini dibangun dengan nilai-nilai moral yang sangat tinggi, nilai-nilai religiosity yang juga sangat tinggi. Makanya kita ada Pancasila sebagai pandangan hidup kita bersama untuk saling menghormati dan saling menghargai antara satu sama lainnya. Semoga Anda segera insaf kembali ke pangkuan moralitas Indonesia yang sejati. Semoga sampai video ini ke mata Anda ataupun ke para anak buah Anda, sehingga menyampaikan kepada Anda segera insaf, wahai Muldoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.